Assalamualaikum sobat SCPD. Oke, banyak banget ternyata videonya yang komentar tentang antena ajaib dari Tanaka ini ya. Ini adalah antena TV digital yang memang keren banget dari bentuknya juga. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan dan jawab komen-komen sobat yang ada di video tersebut, karena banyak banget yang komen. Setiap hari itu banyak banget yang komen, saya nggak akan mampu balas satu-satu. Udah gitu banyak juga yang nyinyir ya, jadi katanya komennya nggak pernah dibalas. Sebenarnya saya balas, cuman ya scroll aja terus lebih dalam gitu ya. Saya balas cuman nggak semuanya. Oke, jadi ini adalah 5 pertanyaan yang umum banget, yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar. Apalagi yang nomor 1 ini, itu bisa dibilang 80% nanyanya ini ya. Oke, sebelum kesana saya jelasin dulu nih bagi sobat yang mungkin belum nonton video sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya itu kan di endorse, makanya saya nggak bisa sebut antena-antena lain, nggak bisa saya banding-bandingkan gitu ya, kan menghargai produk yang di endorse gitu ya. Tapi untuk hasilnya insya Allah saya jujur ya. Jadi yang kayak kemarin produk lain pun nggak ada RTV-nya saya sebut, nggak ada RTV-nya, dapat channel 30, 30, 40, 40. Jadi sobat bisa lihat historinya. Mungkin yang nonton baru aja yang tiba-tiba nonton video ini terus videonya 50 ya, dapat channelnya 50-an gitu maksudnya. Padahal di setiap video itu pasti beda-beda biasanya, karena memang ya apa adanya saya bawain ya. Oke, ini kenapa saya katakan ajaib, karena memang awalnya ya. Jadi ini cerita dulu nih. Awalnya waktu masang antena ini saya kurang pede. Makanya saya tahan dulu tuh berapa hari, mikir ini mau syuting di mana nih. Biasanya kita kalau antena indoor outdoor ini ya nyari tempat di wilayah Jakarta. Tapi sebelum ke sana ya saya coba dulu di sini di rumah saya. Dan untuk informasi aja, di tempat saya itu nggak support antena indoor. Makanya yang nanyain, coba dong di indoor ya. Di sini percuma, nggak akan dapat antena indoor apapun yang harganya 500.000 pun nggak dapat di sini. Makanya saya langsung tesnya di outdoor, dan itu juga dijelaskan di video ya seingat saya. Oke, jadi ini antenanya kecil, mungil, bisa lihat ya di video unboxing sama review sebelumnya. Dan yang tadinya saya nggak pede gitu mau coba, tapi ya biasa ya, saya selalu record walaupun misalkan rekamannya gagal 2 hari, itu bikin video ini gagal misalkan, tapi alhamdulillah ini berhasil langsung. Biasanya antena yang lain yang kecil-kecil gitu biasanya ada gagalnya. Jadi saya rekam sendirian ya, kan biasanya berdua juga rekam tuh sendirian memang karena uji coba, dan saya pikir nggak akan dapat sinyal banyak gitu ya. Saya coba, saya pasang, ada videonya lengkap tuh sampai di atas, dan bahkan sampai ini masih terpasang ya. Ini tanggal 27 Oktober 2022 nih. Contoh videonya nih ada di sini deh. Nih, itu saya ambil fotonya atau videonya hari ini juga saat saya bikin video ini. Jadi itu masih terpasang karena ya memang udah dapat banyak channel. Ngapain saya ganti antena saya yang lain? Biasanya saya ganti setiap ada produk-produk baru nih yang datang ingin diuji coba. Kalau memang produknya kurang oke ya otomatis antena yang tadinya saya pasang itu saya ganti lagi dengan antena yang di sini yang paling bagus. Jadi saya infoin aja, di sini saya di Depok wilayahnya Tapos. Itu nggak semua antena bagus ya. Yang saya cek, yang saya rekomendasiin sampai saat ini ada 4 sekarang ya. Yang pertama adalah Thor, antena Thor. Terus tornya juga yang panjang ya, bukan tor yang hybrid yang pendek, tapi tor yang produksi pertama deh yang paling panjang. Terus kemudian HDU 25. Makanya saya biasanya kalau instalasi di rumah pelanggan ya pilihannya 2. Saya tanya nih wilayahnya mana, kalau dia bilang Depok ya pilihannya 2, antara Thor sama HDU 25, karena itu udah pasti. Terus di bawahnya itu saya dapat produk juga yang kemarin ya, Venus cabai rawit yang versi 2 yang udah saya bahas juga di video. Ternyata itu juga mantep hasilnya, bisa maksimal. Makanya saya juga kaget ya, sempat viral juga, padahal yang versi pertama lebih viral ya. Yang keduanya juga lebih bagus nyatanya. Jadi setelah itu bagus, makanya saya coba ini ya, antena yang Tanaka ini saya coba yang capung nih mereknya ya. Jadi Tanaka capung. Akhirnya udah saya beranikan diri, saya tes juga di rumah saya gitu ya. Kalau ketinggiannya tinggi lah, ini mungkin 15 meter atau kurang lah gitu ya dari tanah ya ke atas, karena saya pasang di dak dan itu masih tinggi lagi 4 meteran ke atas. Ternyata hasilnya bagus, dan itu baru sekali setting. Saya hanya arahin ke arah yang biasa saya pasang antena, udah saya turun ke bawah ternyata langsung bagus. Dan itu real ya, nggak ada editan ya, maksudnya nggak ada dibuat-buat palsu gitu pakai antena lain, nggak, karena saya masih pakai antena capung ini. Bagi sobat yang mau beli, linknya ada di deskripsi video. Oke, pasti banyak pertanyaan yang sebelumnya ya. Oke, mulai saya jawab ya. Ini ada 5 pertanyaan dari nomor 5 aja deh biar hitungannya enak, mundur ya. Jadi pertanyaan kelima ini adalah, sorry nih kalau namanya nggak saya catat karena banyak pertanyaan sama, jadi namanya nggak saya cantumin ya yang nanya. Nomor 5 ini isinya, kalau TV sudah digital apa tetap perlu pakai STB ya. Ini di kolom komentar itu ya, walaupun bahasnya antena. Jadi jawabannya, kalau TV-nya sudah digital terestrial 2 itu nggak perlu lagi pakai set-top box digital. Jadi bisa langsung beli antena ini aja atau antena yang lain, langsung colok ke TV-nya. Nanti pas scan tuh ada pilihannya analog atau digital. Kalau butuhnya digital aja, yang analognya nggak usah dipilih. Biasanya ada analog dan digital.
pilihnya yang digitalnya aja ya. Oke, ini juga ada videonya ya. Cara-caranya, tips-tipsnya sebenarnya udah saya bahas di video lain. Terus kemudian nomor 4, yaitu apakah antena yang sudah ada boosternya dipastikan dapat lebih banyak siaran TV digitalnya. Jadi jawabannya ini juga ada di video saya yang membahas tentang booster, antena dengan booster, dan itu video pertama kali dan saya jarang bahas. Karena apa? Fungsi booster itu pada umumnya ya hanya memperpanjang sinyal antena, bukan memperkuat. Biasanya yang pakai booster itu kabelnya tipis-tipis, jadi mereka menghemat budget dengan booster tersebut. Karena kalau kabel yang bagus itu harganya mahal, bisa 7.000, 8.000, bahkan 10.000 per meter ya, per meter. Jadi itu setiap merek beda, ada yang Kitani, jangan yang KW belinya. Terus Beldennya juga bukan Belden Australia atau Belden mana, tapi Beldennya US. Jadi kelasnya beda-beda. Kalau memang kabelnya udah bagus, itu nggak perlu pakai booster, bisa sekitar 20 meter, 25 meter nggak pakai booster bagus. Tapi kalau di atas itu, misalkan sobat pasang kabel 10 meter bagus nih, semua sinyal dapat. Terus di saat diganti kabel 25 meter ternyata nggak dapat sinyalnya atau berkurang, biasanya berkurang channelnya, yang di atas 50, di bawah 40. Itu baru pakai booster. Saat dipakaikan booster biasanya channelnya balik lagi ke 50. Jadi sebenarnya fungsi booster itu, kalau misalnya ini pertanyaannya, antena yang sudah ada boosternya dipastikan dapat lebih banyak siaran TV digitalnya apa enggak, ya tergantung tadi ya, tergantung kualitas antena, kualitas kabelnya. Kalau menurut saya nggak ada bedanya. Kalau misalkan kabel yang kita gunakan sudah bagus, tapi kalau emang sobat punya antena yang muter, biasanya tuh udah ada boosternya, ya udah pakai aja, itu bisa kok langsung dicolok ke STB atau ke ini, tapi dari booster ya, booster dulu baru ke set top box-nya gitu. Ada memang beberapa antena yang cocok dengan driver yang di STB, jadi nyalain booster dari STB, ada daya powernya di STB, ada on, itu di on kan bisa nyala, tapi jangan sembarangan ya. Kalau misalnya nggak cocok biasanya ada short atau sirkuit pendek, jadi jangan dipaksa. Oke, kemudian pertanyaan nomor 3, apakah hasilnya tetap sama jika kabel antenanya langsung colok ke TV tanpa melalui STB? Nah, ini tergantung TV-nya. Kalau sobat TV-nya sudah digital, hasilnya akan mendapatkan siaran digital yang seperti di video saya tersebut. Jadi jawabannya ya sama. Terus kalau misalkan sobat TV-nya masih tabung, TV tabung atau TV LED tapi yang belum digital, ya hasilnya tetap akan dapat siaran analog, gak akan dapat siaran digitalnya. Jadi ibaratnya antena dan set top box-nya juga harus digital. Kecuali TV digital ya langsung aja kalau TV digital. Terus kalau bingung bedain TV-nya sudah digital apa belum, sudah ada videonya ya, tinggal di scroll aja. Kemudian nomor 2, jarak pemancar di tempat abang berapa kilo? Di tempat saya berapa ya? Itu kisaran 35 sampai 40 deh seingat saya, karena saya tinggalkan di Tapos. Ketik aja di Google ya, di Tapos Depok. Terus kemudian di pemancar Kebun Jeruk Jakarta, itu tinggal tarik aja tuh Google berapa tuh. Kalau seingat saya sih sekitaran 35 sampai 40 kilo seingat saya ya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah bangunan tinggi sebenarnya. Kan Jakarta itu lebih rendah daripada Depok. Logikanya dapat kan? Nah, tempat saya ini dataran tinggi alhamdulillahnya, karena di perumahan Jati Jajarnya justru blok D, bukan blok D ya, pokok blok B gitu yang bawah tuh, blok C itu rendah banget, itu justru mati sinyalnya, nggak dapat sama sekali. Nah, di sini banyak bangunan tinggi karena belakang saya ada perumahan blok D, itu tingkatnya 1, 2, 3 lantai kayaknya tuh. Terus kemudian gudang lajada, kos-kosan juga tingkat-tingkat di sini. Makanya antena saya tinggi itu untuk melengkapin seenggaknya rumah saya. Nah, di belakang rumah saya itu jauh lebih tinggi rumahnya. Sebenarnya untuk itu sih saya tinggiin. Terus ada gudang lajada yang saya sering jelaskan di video. Itu yang membuat saya membutuhkan antena tinggi. Dulu mah nggak terlalu tinggi, bagus dapat, sekarang ya udah mulai berkurang sinyalnya, kualitas sinyal yang didapat tuh udah mulai menurun karena banyak bangunan tinggi. Apalagi ada yang lagi dibangun lagi nih sekarang nih. Kalau sobat lewat Jalan Raya Bogor, antara Abet dan Simpang Depok tuh ada bangunan yang lagi dibangun lah, ada keren-keren tinggi itu. Nah, itu dia, itu ya kemungkinan akan susah lagi nanti siaran digitalnya didapatkan. Oke, pertanyaan nomor 1, di mana ini 80% menanyakan ini di kolom komentar ya. Nggak mungkin saya jawab satu-satu dan jawabannya sama gitu, pegel ya. Karena kan saya juga ada kerjaan yang lain ya, instalasi segala macam ya di tempat pelanggan juga. Oke, nomor 1 ini adalah apa antena ini cocok untuk daerah perdesaan, terutama daerah yang jauh dari kota. Oke, jadi untuk patokannya ya di tempat saya aja, berarti sekitar 30 sampai 40 km itu sepertinya masih dapat ya pakai antena ini, dengan syarat loss ke pemancar, tidak ada halangan. Karena di sini walaupun ada halangan, saya usahakan pasang antena tinggi. Terus ada yang bilang juga berarti sekali ini pasang antena 60 meter atau lebih gitu ya. Jadi kalau memang butuh antenanya menurut saya udah 25 meter ke atas, ya nggak usah pakai antena digital, mendingan parabola, lebih aman. Nggak apa-apa ngeluarin biaya dikit, tapi ya ibaratnya nggak berbahaya, karena dari
petir, sambar, terus kena badai, jatuh kemana nanti kan. Itu menurut saya jauh lebih bahaya resikonya. Jadi mendingan pakai parabola, karena di pedesaan juga parabola itu sudah digital, walaupun bukan program digital dari pemerintah. Makanya untuk siaran bolanya diacak, siaran spotnya diacak gitu ya kalau di parabola, karena memang siaran digital berbeda dari program pemerintah. Kalau saya sih berharap ya kayak Thailand aja, ini lagi sok tahu ya. Di Thailand itu menerapkan set-top box misalkan harganya 1 juta misalkan nih ya. Itu bisa nonton siaran yang di satelit olahraganya gratis karena diacak, tapi set-top box ini ibaratnya rekomendasi dari pemerintah, udah bisa buka acakan tersebut. Jadi lebih menjangkau semua tuh daripada program siaran TV digital begini ya. Lebih menguntungkan bagi sobat yang dekat dan pemancar. Tapi memang nantinya di setiap daerah itu akan dibangun pemancar-pemancar baru. Setahu saya mana ada videonya ya. Tapi ya prosesnya lama, aso aja ditunda-tunda mulu. Terus bagi yang udah dapet ya kayak SCTV, MTech, terus Trans, terus apalagi MNC yang udah dapet budget jadi pemegang provider lah di daerah tersebut ya untuk pemancar digital, mereka juga banyak yang mundur loh kalau sobat tahu. Itu udah ada videonya. Mungkin kalau di satelit Parabola Depok videonya masuk privat ya, karena saya males nyeringnya atau disaring filternya males gitu ya. Jadi apa adanya di sana nanti ditampilkan. Oke, jadi intinya buat sobat yang di pedesaan, kalau pakai parabola saat ini udah nyaman, udah pakai itu aja. Kecuali nanti asonya benar-benar berjalan yang nggak tahu kapan berjalan, mungkin 2024 atau bahkan nggak tahu kapan diundur terus. Jadi udah nikmati yang ada sekarang ya, itu aja udah cukup. Oke, bagi sobat yang mau beli produknya, pokoknya linknya ada di deskripsi video ini ya. Semoga video bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan di share juga. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.